Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah pada Minggu pagi tanggal 1 Mei 2022 ini dimulai, majelis akan menyampaikan beberapa warta gereja yang perlu mendapatkan perhatian. Yang pertama, majelis mengucapkan selamat datang sekiranya pada pagi hari ini ada jemaat dari gereja lain yang ikut beribadah di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Sekiranya Bapak Ibu Saudara memerlukan informasi terkait pelayanan di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo, dapat menghubungi majelis setelah ibadah ini selesai atau dapat hadir di kantor gereja pada jam-jam kerja. Khusus pada pelayanan ibadah Minggu pada hari ini, 1 Mei 2022, ibadah hanya dilaksanakan satu kali pada pagi hari ini. Selanjutnya perjamuan kudus. Pelayanan perjamuan kudus akan diadakan pada hari Minggu 15 Mei 2022 pada kebaktian pagi dan sore. Pada segenap warga jemaat yang sudah berhak ikut perjamuan kudus, dimohon untuk mempersiapkan diri melalui pendadaran di masing-masing blok pada hari Rabu 11 Mei 2022. Pendadaran umum akan dilaksanakan pada hari Kamis 12 Mei 2022 pukul 18 WIB di gereja. Bagi warga yang belum mengikuti pendadaran di blok, dapat mengikuti pendadaran tersebut. Warta selanjutnya Paskah Blok B. Paskah warga Blok B akan dilaksanakan pada hari Minggu 8 Mei 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di Ungaran. Kiranya menjadi perhatian segenap warga jemaat Blok B. Sekolah Minggu. Sekolah Minggu tatap muka pada kelas Matius, Pra-TK dan TK mulai dilaksanakan pada hari ini Minggu 1 Mei 2022 pukul 6.30 di ruang sekolah Minggu. Kiranya menjadi perhatian segenap orang tua. Warta selanjutnya pencalonan majelis gereja. Berkenaan dengan adanya majelis Gereja Kristen Jawa Wisma Kasih Mangunharjo yang akan berakhir masa jabatannya, maka demi kelancaran dan kesinambungan pelayanan akan dilaksanakan pencalonan majelis untuk periode pelayanan 2022-2023
2025. Adapun majelis yang akan lereh, yang pertama Penatua Waginah sudah 2 periode, yang kedua Diaken Tri Mulyani sudah 2 periode, yang ketiga Diaken Aristarkus Edimanubawa 1 periode, yang keempat Diaken Agus Supriyanto 1 periode, dan yang kelima Diaken Siti Mulyani 1 periode. Untuk itu warga jemaat dimohon untuk berperan serta mengusulkan calon-calon yang dipandang layak untuk menjadi majelis gereja. Adapun kelayakan untuk menjadi majelis gereja, syarat-syarat dapat dibaca di warta yang telah dibagikan. Warta selanjutnya kegiatan libur. Sehubungan dengan libur Idul Fitri, kantor gereja akan libur sampai dengan tanggal 5 Mei. Doa pagi pada tanggal Sabtu tanggal 7 Mei juga libur. Kiranya menjadi perhatian segenap warga jemaat. Persembahan cat majelis gereja telah menerima persembahan dari PT Jotun Indonesia berupa cat sebanyak 10 pil dan cat besi 10 liter, kiranya Gawang Semarang. Mohon dukungan doa bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian warta jemaat yang perlu mendapat perhatian segenap jemaat GKJ Makasih Mangunharjo. Warta selengkapnya dapat Bapak Ibu baca di warta yang telah dibagikan ataupun yang sudah di-share di masing-masing grup WA masing-masing blog. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku, Kristus sudah bangkit mengalahkan maut. Karena itu, marilah kita masuki ibadah Minggu Paskah yang ketiga ini dengan sukacita. Mari kita sambut kemenangan Kristus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 190 bait yang pertama dan yang kedua, Dari Kubur yang Kelam. Jemaat kekasih Tuhan, mari ibadah kita awali dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya dari kekal hingga kekal. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara-saudara dan ada pada saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Rekonsiliasi merupakan bentuk pemulihan atas hubungan yang rusak. Hubungan yang rusak sangat mempengaruhi seluruh dimensi hidup.
kekerasan, pengingkaran, penindasan, dan tindakan kejahatan lainnya, ataupun rasa kecewa, sedih, putus asa, dan marah dapat terjadi karena hubungan yang rusak. Melalui tema rekonsiliasi, kita diajak untuk memahami makna rekonsiliasi dan meneladani Yesus melalui kehidupan yang penuh kasih, pengampunan, dan penerimaan pada sesama. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 1, bait pertama dan yang kedua. Haleluya, pujilah. Setiap orang untuk dipanggil untuk hidup dalam kasih. Hukum kasih kita terima dari Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Melalui hukum kasih ini kita berkaca, apakah saudara dan saya telah sungguh-sungguh mengasihi kepada Tuhan dan sesama. Marilah kita memeriksa diri, sekaligus kita mengakui segala kekurangan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita ungkapkan melalui pujian PKJ 42, kumohon pengampunan. Segala dosa
Jemaat Yudang bangkit berdiri. Kepada setiap orang yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapannya, mengakui setiap dosa dan mau bertobat, diberitakan anugerah Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam Injil Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Lukas 24 ayat 46 sampai 48 yang demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita naikkan pujian PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Mari kita teduhkan hati, kita bersatu hati dalam doa, kita memohon tuntunan Tuhan sebelum kita menerima sabdanya. Mari kita berdoa. Segala hormat dan syukur bagi Tuhan yang Maha Kasih. Kehangatan kasih-Mu kami rasakan di dalam kehidupan kami. Oleh karena penyertaan-Mu senantiasa ada dalam setiap langkah hidup kami. Kerinduan kami ialah senantiasa merasakan berkat Tuhan, penyertaan dan kasih-Mu yang hadir dalam kehidupan kami. Dan terlebih saat ini, ketika kami Tuhan tuntun untuk kami dapat bersama berbakti kepada-Mu dalam ibadah minggu. Tuhan, kerinduan kami Engkau puaskan, dan juga kehidupan kami Engkau pelihara, terlebih dalam iman percaya kami, yang Engkau pelihara melalui sabda-Mu. Roh Kudus yang membimbing kami, menuntun kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, untuk dapat menikmati, untuk dapat mewujudkan terang sabda-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup setia hanya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 20. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 20 yang demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Marilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur 30. Mazmur 30 yang demikian. Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Bacaan kedua diambil dari Wahyu 5 ayat 11 sampai 14. Wahyu 5 ayat 11 sampai 14 yang demikian. Maka aku melihat dan mendengar suara-suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar suara makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 19. Injil Yohanes 21 ayat 1 sampai 19 yang demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau.
Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamanya, haleluya. Nyanyi dan sorakan, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Ada sebuah cerita dari tahun 1914, lama banget. Ini tentang sebuah peperangan. Di dalam Perang Dunia I, ketika sudah berjalan beberapa bulan antara Jerman, Italia, lalu melawan Inggris, Perancis, dan Rusia. Kira-kira di tempatnya di dekat Belgia, atau mungkin di Belgia. Pada waktu itu malam Natal, 24 Desember 1914. Karena malam Natal,
tidak di pertempuran garis depan peperangan ketika pasukan Jerman sama Inggris berhadapan-hadapan, tidak sedang terjadi tembak-menembak. Lalu kemudian mereka ingat, oh ini malam Natal. Lalu mereka mulai keluar dari tempat persembunyiannya, dari parit-parit begitu kan, untuk menghindari tembakan, menghindari bom. Mereka harus bersembunyi di cekungan-cekungan tanah, di parit-parit yang panjang. Mereka keluar dari tempat persembunyiannya, tidak membawa senjata, bawa bendera putih, enggak tinggal bendera putih menyerah. Mereka keluar tanpa membawa senjata, menuju ke perbatasan satu dengan yang lain. Jadi pasukan Jerman mendatangi pasukan Inggris mendatangi pasukan Jerman. Lalu setelah dilihat, oh nggak bawa senjata, oh aman, tangan kosong gitu. Loh, kok malah bawa makanan, malah bawa minuman, malah bawa cerutu. Lalu mereka saling mengucapkan selamat Natal, karena itu 24 Desember 1914. Saling mengucapkan selamat Natal mereka, satu dengan yang lain saling menyanyikan lagu Natal, mengucapkan selamat Natal dalam bahasa masing-masing, lalu berbagi makanan, berbagi minuman, berbagi cerutu, berbagi apapun yang mereka punya, bahkan main sepak bola begitu. Suatu suasana yang menarik. Ya meskipun indah seperti sebatang lilin di tengah lautan, tapi rupa-rupanya setelah Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia Kedua tidak pernah ada lagi catatan mengenai gencatan senjata yang seindah itu. Meskipun itu indah, tapi gencatan senjata itu tidak cukup. Bahwa ketika terjadi peperangan, ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi pertengkaran, ketika terjadi perkelahian, lalu ada gesekan, kemudian satu dengan yang lain saling melawan, baik dua pihak maupun lebih. Tentu di situ ada yang terluka, di situ ada yang tersinggung, di situ ada yang kapok, di situ ada yang sedih, ada yang kecewa dan lain sebagainya. Sehingga relasi kehidupan ini menjadi tidak nyaman. Sehingga di dalam kehidupan ini menjadi tidak bersemangat, tidak terarah, tidak bisa menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Sehingga kalau kita bayangkan ya, kalau dibiarkan aja ya mau jadi apa. Makanya pemazmur berkata, ya Tuhan kalau saya hancur apa artinya? Ya Tuhan kalau saya rusak, saya tidak berdaya, bagaimana saya bisa memuji Engkau? Apa artinya saya? Oleh karena itu manusia membutuhkan pendamaian, yang dalam tema kita adalah rekonsiliasi. Rekonsiliasi lebih merupakan sebuah proses, yang artinya perbuatan memulihkan hubungan ke keadaan yang semula, menyelesaikan perbedaan. Jadi itu proses Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau sekadar gencatan senjata itu belum rekonsiliasi. Mungkin gencatan senjata sedikit melegakan, tapi sangat-sangat kurang begitu. Ibaratnya kalau mau disembuhkan, kalau cuman lagi nggak batuk, tapi nanti batuk lagi begitu ya, berarti harus periksa. Bahwa itu adalah sebuah proses yang mana kita sebagai orang-orang percaya melihat proses itu dalam terang iman, dalam terang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itulah yang kita lihat dalam bacaan kita hari ini. Ketika Tuhan Yesus memanggil dua orang rasul yang terkemuka, yang ternyata prosesnya adalah proses yang mendamaikan, proses rekonsiliasi. Dan di balik itu ada sesuatu yang begitu menyakitkan, tetapi Tuhan mau sentuh. Yang pertama dari Rasul Petrus dulu. Tentu kita kalau membaca mengapa Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali dan mengutusnya sampai 3 kali, itu mengingatkan kepada Petrus ketika Petrus sendiri pernah menyangkal gurunya, pernah menyangkal Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus ditangkap, disangkal 3 kali. Kamu muridnya orang itu? Bukan. Loh, bukannya kamu kelompoknya dia? Bukan. Bukankah kamu salah seorang dari mereka? Bukan. Lalu Petrus sadar, dia sudah menyangkal gurunya sendiri. Dia cari aman sendiri. Dia menolak. Sehingga bagi Petrus itu sesuatu yang melukai. Juga bahkan kepada dirinya sendiri.
Dan di situ ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ada sampai 3 tingkatan makna kasih. Kasih sebagai keluarga, sebagai sahabat, dan kasih yang tidak bersyarat, yaitu agape. Ditanya seperti itu, Petrus begitu tersentuh. Karena ia diuji, karena ia dipanggil untuk pulih, untuk damai dengan dirinya dan dengan Tuhan, sehingga dia bisa melanjutkan kehidupannya, diutus lagi. Karena sebelumnya para murid yang tadinya nelayan, setelah Tuhan Yesus mengalami kematian, menderita, disalib, lalu bangkit, para murid tidak langsung begitu saja langsung mengabarkan Injil begitu. Tidak begitu saja. Mereka berproses selama beberapa waktu. Bahkan setelah Tuhan Yesus bangkit. Bahkan mereka malah balik ke profesinya yang lama sebagai penjala ikan. Nah, kalau para murid, para rasul menjala ikan terus, begitulah kekristenan tidak akan bisa seperti sekarang ini. Jemaat Tuhan tidak akan bisa sampai sekarang ini. Tapi karena mereka mau menjalankan perutusan dari Tuhan, sehingga orang-orang percaya bisa ada saat ini. Kemudian yang satunya adalah dari Saulus. Tentu saja Saulus Rasul Paulus. Ketika itu Rasul Paulus sebelum menjadi rasul, dia bernama Saulus, seorang penganiaya jemaat. Wah, jadi dengan pendekatan lapangan sekaligus pendekatan formal begitu. Karena dia punya izin menganiaya, ngeri ya. Dia mendapatkan kuasa dari para petinggi agama Yahudi untuk dapat menangkap orang-orang Kristen, untuk menganiaya mereka, dibawa ke Yerusalem. Terserah mau diapakan. Begitu ngeri. Tapi Tuhan Yesus yang sudah bangkit, Tuhan Yesus menjumpai Saulus. Dalam perjalanannya ke Damsyik, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia disentuh, diubahkan. Tapi juga melalui proses itu terjadi beberapa hari. Lalu Tuhan Yesus menyuruh kepada Ananias, salah seorang murid, ada seorang bernama Saulus, dia akan kupakai menjadi alatku. Ananias saja, Tuhan, itu orang itu ngeri loh. Dia penganiaya jemaat. Mungkin Ananias takut, itu sudah wajar. Tapi tetap Ananias menjalankan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Menemui Saulus, menumpangkan tangan, Saulus bisa melihat kembali, bisa makan kembali, kekuatannya pulih. Lalu dia bertobat, menjadi pekabar Injil. Dan di situ Saulus juga didamaikan. Yang tadinya dia ditakuti oleh komunitas orang-orang Kristen, takut, ngeri. Tapi kemudian Saulus diterima. Kemudian Saulus bergabung bersama-sama dengan mereka dalam pekabaran Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita setidaknya bisa melihat ada 3 hal. Yang pertama, rekonsiliasi atau pendamaian harus kita hayati dalam terang, bahwa Allah sendiri telah mendamaikan dirinya dengan manusia. Mendamaikan manusia dengan dirinya. 2 arah. Meskipun Allah menginisiasi itu, tapi Allah menginginkan pendamaian itu. Supaya manusia berdamai dengan dirinya dan Allah berdamai dengan manusia. Dan juga kita manusia dapat berdamai dengan sesama dan berdamai dengan alam ciptaan. Yang pertama, tentu kita melihat dalam kehidupan bersama, rekonsiliasi dengan orang lain. Sebagaimana yang terjadi pada diri Saulus. Dia didamaikan dengan sesama orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Sehingga yang tadinya dia penganiaya, dia diubahkan menjadi bagian dari murid-murid Yesus. Bahkan dia bisa mengabarkan Injil, menyatakan keselamatan yang Tuhan Yesus nyatakan. Sehingga di situ ada damai sejahtera, bukan ketakutan. Itu rekonsiliasi dengan orang lain. Dan ketika kita ingin mencapai itu, yang kedua, utamakan saling memberi sebagai ganti dari saling menuntut. Kadang orang ingin menuntut, jaluk karep, tapi dahulukan untuk saling memberi. Terlebih dahulu memberikan, menginisiasi, mulai terlebih dahulu. Sebagaimana telah Tuhan Yesus teladankan, yang telah Tuhan Yesus lakukan, memberikan dirinya sebagai ganti bagi dosa-dosa manusia yang sudah ditebusnya.
Kemudian yang ketiga, rekonsiliasi, pendamaian, berdamai dengan dirinya sendiri, dengan diri sendiri. Ya perlu, kalau dengan dirinya belum beres begitu, cek ganjel, tapi orang ganjel karo wong liya, ganjele karo awake dhewe. Seperti Rasul Petrus, Tuhan juga menyentuh kehidupan kita, sehingga kehidupan kita dalam prosesnya sedikit demi sedikit semakin diubahkan, sedikit demi sedikit semakin dikuatkan, sedikit demi sedikit semakin dibaharui. Dan kita bisa mewujudkan, merasakan hidup dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh cukup. Bersama umat-umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari jemaat kasih Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam sapaan sabda-Mu yang boleh mengingatkan kami akan damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, sehingga kehadiran-Mu benar-benar kami rasakan, dan hidup kami semakin Tuhan baharui di dalam setiap proses kehidupan kami, sehingga manakala dalam hidup kami ada pergumulan, ada relasi, ada sesuatu hal yang masih menjadi tantangan dalam kehidupan kami, dengan penuh percaya kami mau berproses bersama dengan Tuhan, sehingga kami semakin beroleh damai sejahtera. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Setiap pemimpin kami yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Tuhan yang mampukan agar dapat menghadirkan kesejahteraan, ketentraman, kebaikan, tatanan, ketertiban, kemakmuran bagi bangsa dan negara kami. Dan kiranya pandemi COVID-19 ataupun pandemi yang lain bisa segera berlalu. Mohon berkat Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan, sekolah-sekolah, lembaga, yayasan Kristen, dimanapun berada, dalam menjalankan tugas panggilannya. Tuhan yang perlengkapi, Tuhan yang berikan berkat, agar menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan, dan juga semakin menjadi keluasan kerajaan Allah di dunia ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga gereja Tuhan di GKJ-WKM Tuhan berkati. Setiap pelayan Tuhan, setiap jemaat Tuhan, koster tenaga kantor, kami semua mohon berkat Tuhan. Kehidupan kami satu dengan yang lain, saling mendukung dan saling menopang. Setiap program-program gereja juga Tuhan berkati, baik itu untuk program emeritasi Pak Pendeta Yohanes Ibowo, untuk pemilihan majelis gereja, untuk program-program blok-blok, komisi, tim, panitia, semuanya kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan, sehingga berkat Tuhan boleh tercurah atas kami, boleh Engkau curahkan bagi segenap jemaat Tuhan, dan iman percaya kami semakin diteguhkan. Itu semua kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan kesehatannya, yang dalam pemulihan dan menderita sakit. Mohon berkat Tuhan untuk Ibu Esair Terhormati
dalam pemulihan kesehatannya, untuk anak Maximilian Terry Timothy, cucu dari Bapak Ruswandi yang sedang menderita sakit, dan juga saudara-saudara kami dan bahkan kami yang saat ini sedang berbakti kepadamu. Tuhan yang jamah, Tuhan yang telah berkarya, dan kami terus berharap akan sentuhan tangan yang memulihkan, menguatkan, memberikan sukacita dan menyembuhkan. Kami percaya Engkau memberikan yang terbaik. Mohon berkat Tuhan bagi Bapak Ibu Adi Yuswa, untuk Ibu Suparni, Ibu Trimo Ningsih, Bapak Isai Suharto, Ibu Panupi Yudaningsih, Bapak Suwarno Rekso, Bapak Joko Suyanto, Ibu Suatmadi, Bapak Anggodo, Bapak Ibu Ruswandi, Ibu Sri Widayati, Ibu Kasmini, orang tua dari Ibu Samini, Ibu Wihartati, orang tua dari Ibu Nurti Astuti, Ibu Sartipah, orang tua dari Bapak Stefanus Tuju, dan segenap Bapak Ibu Adi Yuswa yang sudah berusia lanjut, tapi juga diiringi dengan fisik yang melemah. Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan, memberikan sukacita dan damai sejahtera-Mu, sehingga Bapak Ibu Adi Yuswa boleh terus bersemangat, berpengharapan dan bersyukur dalam kehidupannya. Setiap keluarga Tuhan berkati, setiap pribadi di dalam menjalankan keseharian kami, tugas pekerjaan tanggung jawab pelayanan kami, agar boleh mendatangkan berkat-berkat Tuhan atas kami dan keluarga kami, dan juga menjadi sukacita dan berkat bagi orang lain. Setiap anak-anak Tuhan yang bersekolah, baik dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, Tuhan yang mampukan, agar anak-anak Tuhan dapat meraih masa depan yang telah Tuhan sediakan bagi anak-anak. Yang belum bersekolah dalam masa tumbuh kembangnya juga Tuhan berkati, Tuhan yang menopang, yang Tuhan yang membimbingnya. Ya Tuhan, mohon berkat bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Sri Sularsih. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Eyang terkasih Ibu Sri Sularsih. Tuhan yang menjamah, Tuhan yang memberikan penghiburan, semangat, berkat, kekuatan. Keluarga Bapak Brita Yones Bowo dan segenap keluarga besar lainnya, kami percaya Tuhan yang menyertai dan membimbing, sehingga kehidupan tanpa Ibu yang dikasihi, Eyang yang dikasihi, boleh terus berpengharapan dan bersyukur di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segenap kehidupan kami di dalam tangan penyertaan-Mu. Kiranya Engkau yang mampukan di dalam kami terus melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita menaikkan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang telah kita siapkan dan kita kumpulkan sembari mengingat firman Tuhan dari Mazmur 67 ayat 7 dan 8 yang demikian. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kasih Tuhan sungguh nyata dalam hidup kita, dan berkat-Nya terus dilimpahkan bagi kita. Karena itu, marilah senantiasa hidup dengan penuh syukur. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 3. Bila topan keras melanda hidupmu. Dekat Tuhan satu-satu hiduplah.
Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah bangkit dari kematian. Ya Bapa, untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sungguh sangat besar Tuhan. Kami terus mengucap syukur untuk setiap berkat dan anugerah yang boleh kami terima setiap saat. Dan pada saat ini Tuhan, kami mengungkapkan rasa syukur kami melalui persembahan yang telah kami kumpulkan ini Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini. Sucikanlah Tuhan. Kiranya persembahan ini boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terlebih di dalam pelayanan kami di GKJ Wisma Kasih Mangunharjo. Berkatilah tangan-tangan yang mengelolanya Tuhan. Majelis yang telah Tuhan percayakan, kiranya Engkau sendiri yang menjaga hati dan pikirannya, sehingga dapat mengelola dengan baik, dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Bapa, berkati tangan-tangan yang telah mengulurkan dan menyampaikan persembahan ini kepadamu. Kiranya juga Tuhan senantiasa mengajarkan kami untuk dapat mempersembahkan yang lebih baik lagi. Berkati dalam pekerjaan dan kehidupan para jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon pengampunan-Mu, manakala di dalam kami mempersembahkan terselip dosa. Dan sebentar Tuhan, kami akan meninggalkan gereja-Mu ini untuk melanjutkan kehidupan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Berkatilah untuk setiap kehidupan hari lepas hari. Terlebih Tuhan, pada saat ini Tuhan telah mengajarkan kami akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib dapat mendamaikan kami dengan Allah dan juga mendamaikan kami dengan sesama kami. Dan dalam kehidupan kami seterusnya Tuhan, kami boleh senantiasa melakukan rekonsiliasi, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama kami, dan berdamai dengan Allah. Terima kasih Bapa, kami naikkan ungkapan syukur kami hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat masih berdiri. Mari kita menghayati pengutusan kita naikkan pujian NKB 199, Sudahkah yang terbaik ku berikan. Terbaik dariku.
kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Pulihkanlah hubungan yang rusak dengan melakukan rekonsiliasi. Kami akan meneladani Yesus melalui kehidupan yang penuh kasih, pengampunan, dan penerimaan pada sesama. Terpujilah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang sampai selama-lamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, Akhir kebaktian kita, NKP 199 bait ketiga. Sudahkah yang terbaik kuberikan?